Ngomong-ngomong, ini suara saya bisa didengar cukup jelas? Jelas, Bu. Oke. Ya, jadi ada beberapa sifat integral tentu yang akan integral tentu dan juga yang tak tentu gitu ya yang akan kita bahas. Untuk yang hari ini kita akan lihat seperti apa sih bentuk aturan pangkat, kemudian integral fungsi sinus dan kosinus, tapi yang kita buat menjadi bentuk lebih umum. Nah, kalau bentuk default-nya itu kan aturan pangkat yang kita sudah bahas, itu bentuknya integral dari X pangkat R dx, ini sama dengan 1 per R plus 1 dikalikan X pangkat R plus 1 plus C. Gitu tentunya ya. Nanti kalau integral tentunya ya tinggal pakai F besar B dikurangi F besar A. Kemudian kalau kita punya integral fungsi sinus, ini kan sama dengan min cos X ya. Dan satu lagi integral fungsi kosinus. Ini adalah sin X plus C. Tuh. Tapi yang akan kita punya di sini berarti kan fungsi yang dapat diintegralkannya terbatas sekali ya. Kalau hanya dengan melihat bentuk seperti ini, kita nggak bisa menghitung misalnya integral dari sin 3X misalnya dx. Nah, bagaimana cara kita menghitung ini? Padahal kan sebetulnya bentuknya mirip gitu antara sin 3X dengan sin X. Toh ini cuma X-nya aja gitu, kita kalikan dengan 3. Kayaknya sih nggak terlalu jauh mestinya ya yang bisa kita lakukan. Apalagi kalau misalnya dengan menggunakan integral Riemann, yang tadinya sin X itu kayak gini, sin 3X kan jadinya bentuk yang sama cuma jadi lebih padat gitu naik turunnya. Ya, jadi seperti ini 1, 2, 3 gitu ya. Salah nggak? Ya mungkin kira-kira beginilah ya. Harusnya 3 kalinya tuh sampai sini. Nah, kemudian tapi apa yang bisa kita lakukan gitu untuk mencoba menghitung bentuk fungsi-fungsi yang maksudnya mirip dengan aturan pangkat, kemudian fungsi sinus dan kosinus. Hanya saja bentuknya tidak bentuk yang default seperti yang sudah kita bahas di pertemuan minggu pertama itu ya. Jadi dalam hal ini kita mau lihat gimana kalau aturan pangkat, kemudian integral fungsi sinus dan fungsi kosinusnya ini kita buat menjadi lebih umum bentuknya. Ya, jadi yang dilakukan di sini sebetulnya memanfaatkan fungsi komposisi. Masih ingat fungsi komposisi itu apa? Yang ada F, O, I, itu ya. Nah, dalam hal ini, jika kita punya fungsi yang diintegralkannya itu merupakan fungsi komposisi, kalau kita lihat berarti pada poin I, poin 1 ini, F-nya kan seperti X pangkat R gitu ya, tapi terus dikomposisikan dengan G, dengan suatu fungsi G. Nah, ternyata selama kita punya diferensialnya ini sesuai dengan diferensial dari fungsi yang dikomposisikan dengan fungsi F-nya, maka hasil pengintegralannya juga akan mengikuti aturan pangkat. Hanya saja memang di sini ada sedikit modifikasi, ya. Bukan lagi X yang dipangkatkan dengan R plus 1, tapi GX-nya yang dipangkatkan dengan R plus 1. Nah, mungkin waktu di SMA yang dikenal adalah kalau kita punya integral U pangkat R du, ini sama dengan U pangkat R plus 1 dibagi dengan R plus 1. Bedanya apa ya? Sebenarnya kan mirip aja kalau kita nulis X pangkat R dx gitu sama dengan X pangkat R plus 1 dibagi R plus 1. Saya lupa plus C-nya. Ya ini kan sebetulnya juga sudah kita
bahas waktu minggu kemarin, kalau misalnya kita mengintegralkan terus variabelnya itu kita ganti-ganti, yang tadinya integral terhadap variabel X terus menjadi integral terhadap variabel T atau integral terhadap variabel S, hasilnya tuh tentu akan sama gitu, asalkan bentuk fungsi yang diintegralkannya kemudian batasnya juga sama. Nah, dalam hal ini kita akan memperumum yang tadinya integral dari variabel X menjadi variabel U. Hanya saja U-nya ini kita pandang sebagai fungsi baru yang dikomposisikan dengan fungsi F. Jadi dalam hal ini kita menuliskan bahwa U-nya ini sama dengan GX. Oke, jadi fungsi seperti apa yang bisa kita lakukan sekarang? Saya coba ganti dulu ke tempat coret-coret yang lebih luas. Ya. Nah, jadi menggunakan aturan pangkat yang diperumum, bentuk umumnya kan seperti ini, integral U pangkat R du sama dengan 1 per R plus 1 U pangkat R plus 1 plus C, tentunya asalkan R-nya tidak sama dengan min 1. Nah, ternyata hanya dengan mengubah yang tadinya variabelnya untuk X saja, tapi menjadi variabel yang sebagai fungsi komposisi, gitu, fungsi yang dikomposisikan, ini jadinya fungsi yang dapat kita integralkan ini jadi jauh lebih beragam. Contohnya gimana? Oke, kalau sebelumnya kita mungkin bisa menghitung fungsi yang bentuknya akar integral dari akar berapa nih? Misalnya X pangkat 3 dx. Atau yang lebih simpel dulu deh, integral X dx. Nah, ini kan sama dengan integral dari X pangkat setengah dx, sehingga hasilnya adalah X pangkat 3 per 2 dibagi dengan 3 per 2 plus C. Nah, kalau sebelumnya kita nggak bisa nih hitung kalau integral akar dari, kalau integral dari akar 2x dx ini masih bisa ya kita hitung. Kenapa? Karena ini masih bisa kita pisahkan menjadi akar 2 dikalikan dengan akar x dx. Jadi kita akan dapatkan ini tuh akar 2 dikalikan x pangkat 3 per 2 dibagi 3 per 2. Ini kecepatan nggak kalau langkahnya saya tulis gini? Atau pelan-pelan deh. Jadi ini saya tuliskan sebagai akar 2 dari integral akar x dx. Akar x dx-nya sama seperti yang di atas, jadi ini akar 2 kali x pangkat 3 per 2 dibagi 3 per 2 plus c. Kalau mau disederhanakan silahkan lakukan sendiri ya. Nah, tapi kalau sebelumnya kita nggak bisa menghitung misalnya akar x plus 2 dx. Kenapa? Karena ini nggak bisa kita tuliskan sebagai integral akar x ditambah integral akar 2 gitu ya. Ini tuh nggak bisa. Kenapa? Karena kalau ada penjumlahan di dalam akar ini nggak bisa kita keluarkan, gitu. Nggak bisa kita akarkan satu per satu dulu baru dijumlahkan. Nah, terus apa dong yang bisa kita lakukan kalau kita menemukan fungsi yang seperti ini? Nah, untuk yang akar dari x plus 2 dx, berarti kita misalkan dulu, boleh pakai gx, atau mau pakai u juga boleh. Saya akan berikan contohnya pakai dua cara ya. Jadi di sini saya misalkan bahwa u sama dengan x plus 2. Nah, terus kita cari du-nya. Du-nya itu apa? Du-nya
Ini kita cari turunan dari X plus 2 dikalikan dengan DX. Jadi kalau kasarnya tuh kita kayak punya du dx sama dengan turunan dari ini kan, turunan dari X plus 2 apa? 1 ya. Akibatnya du-nya sama dengan dx, gitu. 1 kali dx. Kayak pindah ruas ya. Tapi sebenarnya secara apa ya? Di dalam kalkulus konsepnya nggak kayak gini juga sih, nggak boleh pindah ruas dx-nya ke sebelah kanan gitu. Tapi mungkin lebih mudah dibayangkan seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita punya U-nya sama dengan X plus 2, maka DU-nya ini adalah turunan dari X plus 2 dikalikan, terus dikenakan DX-nya juga. Turunan ini adalah 1 DX. Oke, berarti kita dapatkan bahwa DU-nya sama dengan DX. Maka, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita tuliskan integral dari akar X plus 2 dx. X plus 2-nya, ini kan sama-sama X plus 2 ya. Akan kita gantikan dengan U. Dan dx-nya, saya pakai warna lain deh. Dx-nya, karena sama dengan du, ini kita akan gantikan dengan du. Jadi hasilnya gimana? Ini adalah integral dari akar U, dx-nya kita ganti dengan du. Sampai sini oke ya? Ada yang mau nggak? Yang tinggal di beginning bottom sudah mengangguk-angguk, yang lain nggak kelihatan mukanya. Siapa? Dia terlalu fokus menulis ya, yang kelihatan. Baik. Nah, terus gimana? Berarti ini adalah kita kerjakan seperti yang tadi di atas, yaitu integral U pangkat setengah du, terus kita pakai aturan pangkat. Jadinya apa nih? Jadinya U pangkat 3/2 dibagi 3/2 plus C. Nah, cuma di sini kan yang kita inginkan adalah integral dari X plus 2. Maka jawabannya jangan dalam bentuk U, kembalikan lagi ke dalam bentuk X plus 2. Kita harus disubstitusikan kembali ke variabel yang sudah ke variabel yang awal, ya, sebelum kita ganti ke dalam U. Jadi ini sama dengan U-nya apa? X plus 2 ya. X plus 2 pangkat 3/2 dibagi 3/2 plus C. Gitu. Ini mungkin cukup simpel ya. Nah, selanjutnya ada variasi lain yang bisa kita lakukan, ada. Ya. Jadi fungsi yang dapat kita integralkan menjadi lebih seru nih, karena variasinya jadi jauh lebih banyak. Kita coba lagi. Masih dengan bentuk akar X gitu ya. Tapi sekarang kita variasikan bentuknya. Sekarang kita punya bentuknya akar dari sin X kalikan cos X. Dx. Nah, ini kayak gimana nih? Bagaimana cara kita melakukannya? Kalaupun kita mau pakai bentuk yang diperumum, bagian mana sih yang harus? Oh iya, saya lupa. Janjinya tadi mau pakai 2 cara ya. Pertama yang pakai U, yang satu lagi yang pakai GX pemisalannya. Jadi kita mundur lagi sekarang ke yang ini. Kembali lagi ke sini, saya pakai warna biru gitu ya untuk memisah, untuk membedakan. Sekarang kita misalkan
Ya pengerjaannya sama sih, cuma saya ingin memperlihatkan cara penulisannya mungkin ada 2 cara yang berbeda. Misalkan Gx-nya adalah X plus 2. Oke, berarti D dari Gx ini apa? Oh ya, kasarnya sih sama kayak tadi ya. Jadi kalau kita punya D dx dari Gx sama dengan apa ini turunannya 1. Kan diturunkan 1, maka D dari Gx sama dengan 1 kali dx atau ini sama dengan dx. Nah, jadi yang ini kita akan tuliskan D dari Gx adalah X plus 2 aksen kalikan dengan dx. Atau D dari Gx ini adalah dx. Nah, sama seperti tadi, pada saat kita mengintegralkan akar dari X plus 2 dx, apa? Oh iya, jadi ini apa? Jadi D dari X plus 2 ini sama dengan dx. Akibatnya di sini kita akan dapatkan X plus 2 pangkat setengah saya lupa lambang integralnya, terus dx plus 2. Nah, kita menuliskannya berbeda ya. Kalau tadi kan ini kita gantikan dengan U. Kalau ini nggak digantikan dengan U, dibiarkan dalam bentuk X plus 2. Hanya saja bagian dx-nya digantikan menjadi dx plus 2. Itu mana tadi? Nah, ini kan dx, jadinya ini pindah ke sini. Terus, ini ya tidak berubah. Ya, X plus 2-nya tetap. Nah, terus gimana? Ya, berarti ini kan kayak sama aja dengan menggunakan aturan pangkat. Itu. Ini hasilnya jadi X plus 2 pangkat 3/2 dibagi 3/2 plus C. Bedanya apa antara yang kiri dengan yang kanan? Kalau yang kiri ini kita gantikan dulu X plus 2-nya dengan U, kita kerjakan, gitu kita cari integralnya, baru kita kembalikan lagi ke dalam variabel semula. Nah, kalau pengerjaan yang di sebelah kanan ini, dia nggak pakai penggantian variabel, variabelnya tetap aja X plus 2, hanya saja di sini kita menggantikan bahwa ternyata dx-nya ini sama dengan dx plus 2. Dan akibatnya kita tidak perlu melakukan proses substitusi ulang. Hanya saja, ya meskipun proses yang di sebelah kanan ini lebih cepat mungkin ya, jadi lebih sederhana penulisannya, karena nggak perlu bolak-balik substitusi U, terus disubstitusikan kembali, tapi dia lebih rentan terhadap kesalahan ya. Kenapa? Karena kalau yang ini kita mungkin lebih mudah ngelihat, dx-nya berubah menjadi du gitu. Terus integral dari u pangkat setengah adalah u pangkat 3/2/3/2. Ini bisa dengan mudah kita lakukan mengikuti aturan pangkat. Nah, kalau yang ini mungkin agak membuat kebingungan nih bagaimana menerapkan aturan pangkat untuk X plus 2. Padahal ya sebetulnya yang sebelah kiri juga itu sama aja caranya. Jadi ya meskipun yang sebelah kanan ini lebih singkat, cuma mungkin lebih rentan salah gitu ya dibandingkan dengan yang kiri, meskipun yang lebih panjang tapi lebih panjangnya sedikit, tapi sepertinya sih lebih aman gitu dan lebih mudah mencari antiturunannya atau integralnya. Bagusnya pakai yang mana? Ya sama aja sih mau yang mana. Biasanya kalau fungsinya agak
lebih rumit gitu bentuknya, tidak sederhana, ya enaknya pakai yang ini, pakai yang U. Tapi kalau bentuk fungsinya cukup sederhana, mungkin pakai yang sebelah kanan ini juga bisa dilakukan. Gitu. Tapi hasilnya sama. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nggak ada, di chat juga nggak ada. Baik. Kita lanjutkan kalau gitu ya ke contoh berikutnya. Saya ke bawah lagi aja deh. Nah, masih dengan bentuk akar dari X. Ya, tadi. Oh, tapi saya udah nulis di sini. Oke, mari kita pindahkan. Gimana caranya pindahin? Salah yang ini ya. Loh. Oh ya. Pindah dong. Oh, nggak mau dia ke bawah. Ya sudah. Kalau gitu di sini aja. Nah, sekarang kita punya yang lebih berbeda gitu dibandingkan yang tadi. Jadi kalau tadi kan meskipun ada bentuk akar, tapi tetap aja nggak ada bentuk sin atau cosnya ya. Jadi yang tadinya X jadi akar dari akar X menjadi akar 2X menjadi akar dari X plus 2. Nah, tapi tiba-tiba ini kok jadi akar sin. Gimana caranya kita menyamakan antara yang bentuk ini ke dalam bentuk yang sebelah kiri? Bisa gitu? Bisa ya. Yang jadi masalah adalah bagian mana yang kita pilih sebagai yang akan kita misalkan. Kalau saya sendiri lebih suka memilih yang pangkatnya tidak sama dengan 1. Kenapa tidak sama dengan 1? Karena biasanya apa ya? Biasanya kalau milih apa sih yang ada di dalam akar mungkin ya, atau enggak yang ada di dalam kurung. Mungkin seperti itu yang selama ini diajarkan. Tapi kalau buat saya mungkin itu tidak selalu efektif karena belum tentu ada kurungnya. Seperti yang contoh soal yang saya tuliskan di sini kan nggak ada kurungnya, tapi ada tanda akarnya. Oke. Ya bolehlah yang ada di bawah akar. Tapi bagaimana kalau kita menemukan bentuk apa ya misalnya kalau nanti tuh mungkin menemukan bentuk ini ln X per X. Nanti ketemu soal yang kayak gini bingung, yang mana yang mau dipilih? Yang atas apa yang bawah? Ya itu mah nanti ya. Terus bentuk apa ya misalnya? Ya misalnya bentuk integral dari ini sama sih nanti pembahasannya di fungsi logaritma. Bentar. Ya, misalnya bentuk sin per cos, integral dari sin per cos. Yang mana yang akan kita pilih sebagai U-nya gitu? Mana yang akan kita misalkan? Yang atas atau yang bawah? Kalau misalnya saya sih memilih yang pangkatnya tidak sama dengan 1. Jadi saya memilih yang U-nya adalah yang cos X-nya. Kenapa? Karena cos X-nya pangkatnya adalah min 1. Gitu. Salah. Saya mau hapus. Jadi ya kalau dari catatan saya sih pilih bagian yang pangkatnya tidak 1. Ini sebagai U.
Tuh. Tapi tentu pangkatnya tidak ikut masuk ya dalam hal ini. Jadi misalnya saya memilih U-nya adalah sin X. Jadi akarnya jangan ikut masuk, jangan ikut dimisalkan sebagai U. Kalau U-nya sama dengan sin X, berarti DU-nya adalah turunan dari sin X adalah cos X. Saya tulis deh. Sin X absen DX atau cos X DX. Sehingga bentuk ini akan menjadi integral dari U pangkat setengah, ya, atau akar U sama aja, dx-nya digantikan, maaf, cos X dx-nya digantikan dengan D. Jadi yang mana tadi? Saya pakai kuning buat U-nya. Itu, ini tadinya ini ya. Terus, tadi saya pakai warna apa? Pakai hijau aja ya. Nah, terus bagian cos X dx-nya, nah ini kan sudah sama dengan yang ini, sehingga ini kita gantikan pakai D. Terus gimana? Ya udah, kita kan tadi udah tahu bahwa integral U pangkat setengah DU hasilnya adalah U pangkat 3/2 dibagi dengan 3/2 plus C. Nah, hanya saja sekarang pada saat kita kembalikan ke dalam variabel semula, kita jangan pakai variabel yang X plus 2 ya. Tapi menggunakan sesuai dengan U yang sudah kita tuliskan di sini, yaitu U-nya adalah sin X. Maka ini hasilnya menjadi sin X, jangan lupa dikurungin ya, 3/2 dibagi 3/2. Kenapa harus dikurungin? Karena khawatir nanti tertukar, dianggapnya yang pangkat 3/2-nya itu X-nya, bukan sin X-nya. Plus C. Gitu ya. Nah, jadi dari bentuk U pangkat setengah DU aja ini udah ada berapa? 1, 2. Udah ada 3 bentuk ya. Sudah ada 3 variasi yang bisa kita lakukan pengintegralannya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada yang bersuara, tidak ada yang ngechat. Ada yang ngacung nggak? Coba ngintip dulu, ada yang ngacung? Nggak ada. Oke. Aman semua ya. Kalau gitu, kita coba bentuk fungsi seperti apa lagi yang masih bisa kita buat dengan variasi yang seperti tadi. Baik. Nah, selanjutnya, kayaknya saya perlu kasih nomor nggak sih? Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini juga masih nomor 3, ini nomor 4. Nah, sekarang saya akan berikan contoh yang kelima. Masih dengan variasi yang tadi. Misalnya sekarang kita punya integral akar dari apa? Apa ya? Oke, saya nulisnya sedikit berbeda. Misalnya X² plus 2X min 5
Susah nggak ya? Bentar. Kayaknya kejauhan saya nulis. Oke, misalnya X plus 1 dikalikan akar dari X kuadrat plus 2X min 5 dx. Oke, bagaimana cara kita mencari integral ini? Ya, kalau kita lihat, ini kan sebetulnya X plus 1, ini pangkat 1 ya. Tapi bagian ini adalah pangkat setengah. Jadi, saya akan memilih yang pangkatnya setengah sebagai bentuk U-nya. Sama seperti tadi, kita misalkan dulu. U-nya adalah X kuadrat plus 2X min 5. Saya tulisnya ini pangkat setengah. Terus kita cari DU-nya. DU-nya adalah turunan dari X kuadrat plus 2X min 5 dx. Oke, turunannya apa ini? 2X plus 2 dx. Loh, nggak ada temennya dong. Di sini mah adanya X plus 1. Bukan 2X plus 2. Terus, apa yang harus kita lakukan? Oh, oke. Kita coba modifikasi. Ternyata ini adalah 2 kali X plus 2 dx. Kok X plus 2? X plus 1 dx. Ya, karena ini kan 2 kali X, 2X ditambah 2 kali 1, yaitu 2. Ini masih DU ya. Tapi kan atasnya cuma X plus 1 aja, 2-nya gimana? Ya udah kita bagi 2 aja di kanan kiri. Jadi setengah DU sama dengan X plus 1 dx. Gitu. Oke. Nah, bagian ini nanti akan kita ubah menjadi U. Bagian X plus 1-nya. Ini akan kita ubah menjadi setengah DU. Sehingga fungsi yang kita punya, integral X plus 1 akar dari X kuadrat plus 2X min 5, ini adalah U pangkat setengah, kemudian dx-nya berubah menjadi setengah DU. Boleh setengahnya kita keluarkan dulu, terus kita hitung integral U pangkat setengah DU, yaitu setengah kali U pangkat 3/2 dibagi dengan 3/2 plus C. Jangan lupa dikembalikan ke variabel awal ya, yang tadinya U-nya X kuadrat plus 2X min 5, sekarang kita tuliskan kembali menjadi X kuadrat plus 2X min 5 dibagi 3/2 plus C. Gitu ya. Jadi kita perlu melakukan modifikasi, mungkin bukan hanya untuk bagian dx-nya dikalikan sesuatu menjadi du, tapi mungkin ada perkalian dengan kelipatan gitu untuk du-nya. Nah, pada saat itu terjadi, kita lakukan seperti ini. Oh ya, sebagai catatan, nah waktu di SMA mungkin ada yang menuliskannya seperti ini. Jadi integral X plus 1 kali U pangkat setengah dikalikan dengan DU dibagi 2 kali X plus 1. Pernah menemukan yang bentuk seperti ini, terus habis itu ini dicoret nih. Nah, sebetulnya ini bukan cara penulisan yang baik ya. Kenapa? Karena pada saat kita sudah menggantikan variabel X-nya dengan variabel U,
harusnya konsisten, tidak ada lagi variabel X yang tersisa. Gitu. Oke. Jadi saya harap kalau memang mau melakukan pergantian variabel yang tadinya X menjadi U, pastikan semua X-nya ikut berubah. Tidak ada lagi variabel X yang tersisa gitu sesudah kita memasukkan variabel U. Saya catat aja di sini. Ini bukan penulisan yang baik. Kenapa? Karena tidak konsisten saat melakukan penggantian variabel. Kalau mau kalimat B-nya besar. Oke. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi saya harap kalau selama ini, ya mungkin waktu di SMA kebiasaannya melakukan hal seperti ini, tolong jangan dilakukan lagi ya. Pada saat mengubah variabel menjadi U, pastikan tidak ada lagi variabel X yang masih tersisa di dalam, meskipun akhirnya nanti dicoret-coret. Dan DU itu, diferensial itu sepertinya bukan sesuatu yang dapat kita bagi dengan variabel lain gitu ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Kita coba lihat lagi ke slide-nya. Nah, perlu contoh lagi, perlu latihan. Nggak ada. Soal latihannya yang tidak memberikan bentuk untuk aturan pangkat yang diperumum ya. Nah, bentuk umum yang kedua yaitu integral dari sinus yang dibuat lebih umum. Oke, kita balik ke open board lagi. Saya perkecil dulu ya. Oke, ini yang pertama. Apakah bisa di-highlight? Oke, saya garis bawahi aja deh. Ini yang bentuk pertama. Oke, sekarang kita akan lihat bentuk yang kedua, yaitu integral dari sin U du adalah min cos U. Nah, kita lihat contohnya. Contoh berapa ya sekarang? 6. Nah, kalau sebelumnya, ya kita taunya ini aja ya, integral dari sin X dx sama dengan min cos X. Plus C-nya, ini ketinggalan plus C-nya. Kita coba bentuk ya, mungkin kalau misalnya dikalikan dengan 3 gitu, nanti 3-nya keluar, jadi ini min 3. Simpel ya. Tapi kita ubah sedikit, gimana kalau 3-nya kita masukkan ke dalam sinusnya? Nah, kurang lebih sama seperti tadi. Jadi kalau mengandung bentuk sin saja atau bentuk cos saja, kita pilih pemisalan yang itu adalah bagian yang ada di dalam sin X atau cos X-nya. Yang ada di dalam sin-nya atau cos-nya. Dalam hal ini, berarti kita memilih yang menjadi U-nya itu adalah 3X. Ya.
Nah, kayak tadi kita misalkan U-nya adalah 3X, sehingga DU-nya adalah turunan dari 3X dx. Atau DU-nya adalah 3dx. 3 kali 1 ya. 3 kali 1 kan 3. Nah, tapi kan ini dx aja, bukan 3dx. Terus gimana? Oke, kita boleh nih bikin 1/3 du sama dengan dx. Terus nanti 3x-nya ini akan kita gantikan menjadi u, dan dx-nya ini akan kita gantikan menjadi 1/3 du. Sehingga di sini kita akan dapatkan bahwa sin 3x dx ini adalah sinus u kali setengah dx. Supaya enggak cos setengah sepertiga ya. Oke, sepertiganya boleh kita keluarkan menjadi integral sin masih dx. Maaf, belum move on. Harusnya du juga ya. Nah, atau sepertiga sin u du. Jadi gimana? Ya, sin u du kan kita udah tahu hasilnya min cos u. Jadi sepertiga kali min cos u plus c. Jangan lupa dikembalikan ke variabel semula. Sepertiga. Minusnya kita kalikan dengan sepertiganya di ke depan. Jadi min sepertiga cos 3x plus c. Gitu. Ini yang simpel ya. Jadi kamu perkalian dengan skala yang ada di dalam variabel x-nya. Oke. Bentuk seperti apa lagi yang sekarang kita bisa integralkan? Oke, saya berikan contoh ke-8. Nah, sekarang misalkan kita punya x kuadrat sin x pangkat 3 dx. Biar lebih seru. Plus 3 lagi. Nah, kembali lagi, kalau hanya mengandung sin saja atau cos saja, saya kasih catatan kali ya. Kalau hanya ada sin atau cos, pilih U ini sebagai apa nih? Bagian yang ada di dalam fungsi sin atau cos. Oke, ya. Jadi dalam hal ini kita dapat memilih yang cocok menjadi U-nya adalah X pangkat 3 plus 3. Oke. Nah, kita misalkan dulu. Misalkan U-nya adalah X pangkat 3 plus 3. DU-nya apa dong? DU-nya adalah X pangkat 3 plus 3 diturunkan dx. Jadi hasilnya adalah 3x kuadrat dx. Oh, yang ini kan pangkatnya, maksudnya adanya kan x kuadrat dan dx gitu, bukan 3x kuadrat. Ya, kayak tadi berarti kita harus kalikan dengan suatu konstanta. Sehingga, X pangkat 3 plus 3-nya kita gantikan dengan U gitu ya. Kemudian X kuadrat dan dx-nya kita akan gantikan dengan yang ini. Hasilnya jadi apa ya? Jadi bentuk integralnya menjadi integral
sin U sepertiga DU. Ya, seperti tadi, sepertiganya boleh keluar. Menjadi integral sin U DU. Dan ini menjadi sepertiga min cos U plus C. Atau min 1/3 cos. Jangan lupa U-nya kita kembalikan ke habitat semula, yaitu X pangkat 3 plus 3. Plus C. Ya. Jadi lebih seru ya bentuk-bentuk fungsi yang bisa diintegralkannya. Mungkin ada bentuk lain lagi. Mungkin aja sih. Mari kita coba lihat. Bisa nggak saya otak-atik lagi ya? Contoh 9. Lebih seru lagi ya. Sin X dikalikan sin dari cos X. Kayak gimana ini? Pusing nggak? Tapi bisa. Oke. Kita coba ya seperti tadi. Kalau ada, terus ini gimana dong? Ini ada sini, ada cosnya gitu ya. Terus gimana? Ini ada sini, ada 2, ada cosnya juga gitu. Oke, berarti kita lihat nih mana yang lebih apa istilahnya jelimet gitu. Yang mana ya? Kayaknya sih yang ini yang lebih ribet penulisannya. Jadi mungkin kita pilih bagian ini sebagai U-nya. Ya. So, kita misalkan U-nya adalah cos X. Terus turunannya apa? DU-nya berarti min sin X dx. Turunan dari cos X min sin X ya. Oh, ada negatifnya. Padahal di sini positif. Oke, kalau begitu negatifnya kita pindahkan ke sana saja. Ya. Sekarang berarti kita punya cos X-nya berubah menjadi U. Terus sin X. Saya tadi pakai hijau ya. Terus sin X dx-nya akan kita ubah menjadi ini. Minus DU. Jadi akan kita dapatkan bentuk integralnya menjadi apa? Menjadi sin U kali, saya tuliskan sebagai min 1 D. Atau ini adalah negatif integral sin U DU. Integral dari sin U adalah min cos U. Jadi min cos U plus C. Saya ke bawahkan sedikit. Min 1 kali min 1 menjadi 1, akibatnya ini adalah cos U plus C, atau kita kembalikan ke fungsi semula menjadi cos X plus C. Gitu. Ya. Lebih menarik ya variasi fungsi-fungsi yang sekarang kita bisa integralkan, lebih bermacam-macam. Yang jadi masalah adalah bagian mana yang harus kita pilih sebagai U-nya. Untuk yang cos kurang lebih sama lah ya. Saya berikan satu contoh saja mungkin untuk yang cos, karena pemilihan bentuk U-nya kan kurang lebih sama. Oke. Saya ke ataskan.
Integral apa? Integral atas biarin. Saya pindahin dulu. Integral dari cos U du adalah sin U plus C. Ya, contoh ini sekarang contoh nomor berapa ya? Tadi udah 9, sekarang contoh nomor 10. Integral dari X min 3 cos bentar. X kuadrat min 6X plus 4 dx. Ini bisa kita selesaikan dengan cara yang serupa seperti tadi. Jadi karena hanya mengandung cos saja, kita pilih yang ada di bagian dalam cosnya sebagai U. Jadi kita misalkan U adalah X kuadrat min 6X plus 4, sehingga DU-nya adalah turunan dari X kuadrat 2X, turunan dari 6X adalah min 6, turunan dari 4 adalah 0. Oh, yang ini X min 3. Oke, berarti ini kan kita bisa tuliskan sebagai 2 kali X min 3 dx. Ya, kita bagi 2 saja kanan kiri, jadi salah. DU. Jadi kita akan dapatkan setengah DU sama dengan X min 3 dx. Masih bisa ke kiri? Oh, masih. Nah, jadi bagian dalam cosnya yang X kuadrat min 6X plus 4 kita gantikan dengan U. Kemudian X min 3 dx-nya akan kita ubah menjadi setengah DU. Oke, jadi ini sama dengan integral dari cos U X min 3 dx-nya berubah menjadi setengah DU. Oke, setengahnya kita keluarkan. Integral dari cos adalah, saya tuliskan dulu deh, integral dari cos U DU. Maka ini akan kita dapatkan menjadi setengah setengah kali sin U plus C. Ingat, kita kembalikan ke variabel semula. Jadinya apa? Sin dari X kuadrat min 6X plus 4 plus C. Sudah, ya. Nah, ini kurang lebih bentuk perumuman dari antiturunan yang sudah kita ketahui sebelumnya bentuknya, yaitu integral dari cos, integral dari sin, dan juga aturan pangkat. Nah, kita sudah melihat betapa dengan perumuman dari 3 bentuk itu aja kita udah dapat ya fungsi-fungsi yang dapat diintegralkannya sudah cukup variatif gitu ya. Tapi nanti kalau di bagian di topik teknik substitusi itu jauh lebih variatif lagi ya fungsi yang dapat diintegralkan. Kenapa? Karena ada bentuk-bentuk umum fungsi yang diintegralkan itu bahkan sampai ratusan bentuk gitu ya. Nggak usah dihafal, lelah nanti. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bagi yang tertinggal mencatatnya, jangan khawatir, insya Allah akan saya bagikan file yang ada di, ini namanya aplikasi apa board, open board ini ya. Nggak ada pertanyaan nih.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Ini sudah ya. Contohnya, sin kuadrat X, cos X. Nah, kalau kita punya bentuknya kayak gini sih, kembali kita lihat mana yang pangkatnya tidak satu. Perhatikan bahwa di sini ada bentuk cosnya, ada bentuk sinnya. Berarti kita coba dekati dulu. Kalau misalnya kita pilih U-nya itu adalah bagian fungsi yang pangkatnya tidak satu, berhasil enggak kita integralkan ketemu bentuk aturan pangkat gitu. Kalau enggak, ya mungkin kita menemukan bentuk fungsi yang seperti ini gitu. Nanti perlu diotak-atik lagi. Ya. Jadi dalam hal ini kita lihat, ini kan pangkatnya 2, yang ini pangkatnya 1. Oh iya, ingat bahwa sin kuadrat X itu maksudnya adalah sin X yang dikuadratkan ya. Bisa ada yang lupa atau amnesia sesaat. Sama aja ya, bedanya apa? Nah, sampai mana tadi? Ya, jadi di sini kita pilih U-nya adalah bagian yang pangkatnya tidak sama dengan 1, yaitu sin X. Karena kalau cos X kan pangkatnya cuma 1. Terus turunan dari sin X itu kan cos X ya. Jadi, ya kalau U-nya adalah sin X, DU-nya adalah cos X dx. Terus kita gantikan sin X-nya kita ubah menjadi U. Ini kita ubah menjadi U. Dan ini kita ubah menjadi DU. Jadi bentuk fungsi yang kita integralkan berubah menjadi integral U kuadrat DU. Ini kita pakai aturan pangkat aja, hasilnya jadi U pangkat 21 dibagi 2 plus 1 plus C gitu. Jadi ini T sepertiga U pangkat 3 plus C. Atau kita kembalikan ke variabel asalnya yang tadinya U, kita ubah kembali menjadi sin X, dan di akhirnya kita punya hasilnya ada sepertiga sin X, sin pangkat 3X plus C. Tuh. Ya, ini contohnya. Kemudian silakan dicoba untuk latihannya. Ini yang sudah digabungkan dengan apa namanya? Digabungkan dengan sifat linear ya, yang nomor 2, 3, dan 4. Ya sama aja sih, cuma nanti kalau misalnya kayak nomor 4, ini memang harus kita pisahkan. Nomor 3 dan nomor 4 ini harus kita pisahkan dulu integralnya. Daripada pusing, saya tuliskan aja ya. Nomor 3 itu. Nah, untuk nomor 3, ini kan sama-sama cos-nya tidak cos X gitu, sinnya ini juga bukan sin X, tapi cos 2X dan sin 3X. Nah, jadi kalau kita mau menuliskan ini, cos 2X dikurangi sin 3X dx. Ini jangan langsung kita tuliskan bahwa misalkan U sama dengan 2X, terus pakai misalkan U sama dengan 3X. Pusing nggak? Sehingga DU sama dengan 2dx, terus DU-nya sama dengan 3dx. Wah, kalau kayak gini buyar ya. Pusing sendiri nanti. Jadi baiknya sih pada saat kita menemukan seperti ini dipisahkan dulu menggunakan sifat kelinieran dari antiturunan menjadi cos 2x. Maaf, saya nulisnya nggak rapih ya, harusnya ini tadi dikurungin. Ini juga dikurungin. Cos 2x dx dikurangi dengan integral sin 3x dx. Nah, pada saat kita memisalkan, hati-hati jangan selalu terpatok bahwa pemisalan itu namanya harus U, enggak ya. Boleh aja dikasih nama Budi gitu, cuma nanti kan kepanjangan nulisnya. Jadi untuk membedakan, kita misalkan yang ini sebagai U, dan yang ini dikasih nama V. Tuh. Jadi pemisalannya
U-nya adalah 2X, sehingga DU-nya sama dengan DX. Dan terus gimana? Oh, ini DX aja ya, berarti kita harus bagi 2DX, setengah DU sama dengan DX. Tuh. Dan kita misalkan pula bahwa V-nya adalah 3X. Jadi, dV-nya, ada yang namanya dV? 3DX, maaf kalau masa terpanggil. Kita bagi 3 juga ya, berarti ini sepertiga dV sama dengan dx. Gitu. Jadi yang satu kita misalkan sebagai U, yang satu kita misalkan sebagai V. Kenapa? Karena yang dimisalkannya berbeda, yang di sini 2X, kalau yang ini 3X. Kecuali kalau sama-sama 2X, bolehlah ya, sama-sama pakai U. Digabungkan pemisalannya. Gitu. Nggak pengen U dan V, bebas. Pengennya alfa beta, ya boleh. Tergantung selera ya. Sampai mana tadi? Oke, jadi ini berubah menjadi integral dari cos U kali setengah DU dikurangi integral sin V kalikan sepertiga. Jadinya ini setengah integral dari cos adalah sin, plus C-nya saya tuliskan di belakang aja ya. Integral dari sin adalah min, sepertiganya saya lupa. Min cos V plus C. Jadi ini setengah, U-nya kita kembalikan ke variabel awal, U-nya adalah 2X. Terus min sepertiga kali min 1, jadi plus sepertiga. Cos, V-nya kita kembalikan lagi menjadi 3X. Plus C. Begitu, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ada yang mau nanya nggak? Nanya dong. Soalnya saya jadi serasa lagi jadi YouTuber gitu, ngomong sendiri menghadap kamera. Ada yang mau nanya? Berkomentar? Ngasih saran? Mengingatkan waktunya mau habis? Belum ya? Kita sampai jam berapa? 17.20 bukan? Ya, masih ada waktu sejam lagi ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini masih pada ada orang ya? Ada ya. Ngintip dulu, Bu. Saya ngomong sendiri. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi kan pada anti turunan, semuanya nggak ada batasnya, nggak dikasih batas waktu pengintegralannya. Nah, sekarang kita mau melihat, ini apa tiba-tiba teorema E. Nah, sekarang gimana kalau kita melakukan bentuk perumuman tadi, tapi pada integral tentu atau integral Riemann. Nah, kalau yang sebelumnya kan pokoknya yang kita tahu integral dari A sampai B fx dx ini adalah f besar B dikurangi dengan f besar A. Ya, nah, tapi apa yang terjadi kalau sekarang kita pakainya bukan X dan DX lagi gitu, tapi kita ubah menjadi GX. Dan ya kalau mau pakai FU berarti FU DU. Apa yang terjadi dengan batasnya? Apakah tetap batasnya kita kenakan pada B dan A? Nah, di sini tergantung bagaimana cara kita menuliskan langkah-langkah pengerjaannya. Kalau pada teorema yang dituliskan di sini, ini karena dia nggak, karena penulisannya nggak pakai F besar B dan F besar A gitu ya. Tapi langsung dituliskan bahwa integral dari A sampai B FUDU ini nanti akan ikut mengubah batasnya juga gitu.
Maksudnya gimana? Ada contohnya enggak? Oke. Nih ya, ini contohnya. Belum bacanya. Saya pindah ke open board lagi ya, biar saya bisa tuliskan ulang. Karena baca di sini lebih renyah. Saya pindah ke sebelah mana ya? Ke bawah masih luas nggak? Saya beri iris dulu. Terus di zoom lagi ya. 1, 2, 3. Nah, tadi itu kan di teoremanya menyatakan bahwa kalau kita punya integral A sampai B, F, G, nggak pakai H. Terus G aksen X dx, ini bisa kita langsung tuliskan sebagai integral dari GA sampai GB FU DU. Tapi sebetulnya kita dapat memanfaatkan bentuk teorema dasar kalkulus yang standarnya ya, yaitu integral dari A sampai B fx dx. Ini tentu akan menjadi FB min FA. Ini kalau si open board-nya auto saving, sudah jadi ngeload. Oke, bagaimana sih maksudnya? Jadi, kalau pada contoh, saya lanjutkan nomornya ya, contoh 11 berarti sekarang teh. Oke, contoh 11 ini teh tadi integral apa ya? 0 sampai 1, X plus 1 dibagi dengan X kuadrat plus 2X plus 6 kuadrat. X kuadrat plus 2X plus 6, terus semuanya dikuadratkan, dx. Nah, sama seperti yang penulisan di atas tadi, sebetulnya kita dapat menuliskan penyelesaian integral ini dengan dua cara. Saya berikan dulu cara pertama. Cara pertama, ini kita cari dulu anti turunannya. Cari dulu cara ini digunakan kalau kita nggak mau ngeganti variabel. Kalau kita nggak mau ngeganti batas pengintegralannya. Jadi kita nggak pengen ngitung-ngitung dulu gitu GB dan GA-nya kayak apa. Kalau ini kan berarti dicari, kita mesti ngitung dulu ya GB-nya berapa, GA-nya berapa. Baru kita integralkan. Nah, tapi kalau pakai yang ini kita nggak perlu ganti-ganti dulu batasnya. Cuma masalahnya kita cari dulu anti turunnya kayak gimana. Oke, kita coba dulu. Berarti kita tuliskan dulu integral dari X plus 1 dibagi X kuadrat plus 2X plus 6 kuadrat dx. Ini hasilnya apa? Oke, kita lakukan pemisalannya di sini. Oh ya, kita tulis dulu F besar X-nya apa? F besar X sama dengan integral ini. Jadi kita misalkan U sama dengan X kuadrat plus 2X plus 6. DU-nya apa ya? DU-nya berarti kita turunkan dulu X kuadrat, hasilnya adalah 2X. Turunan dari 2X adalah 2. Udah. Plus 0 ya, turunan dari 6 dx. Nah, atau ini DU-nya adalah 2 kali X plus 1 dx
Ya, karena ini cuma ada X plus 1, berarti ini menjadi setengah DU sama dengan X plus 1 DX. Dan ini integral fungsi ini menjadi integral dari, ini kan ganti jadi U ya, U-nya jadi pangkat min 2, karena dia sebagai pembagi, dan pangkatnya 2 itu di bawah. Terus X plus 1 dx-nya berubah menjadi setengah DU. Hasilnya apa? Berarti ini setengah, terus U pangkat min 2 tambah 1 itu min 1, dibagi dengan min 1, plus C. Jadi apa? Ini teh min setengah. U pangkat min 1. U pangkat min 1 itu apa? 1 per U ya. Plus C. Atau mau langsung digabungkan min 1 per 2 U juga boleh. Jangan lupa dikembalikan ke variabel semula, yaitu, jadi ini min 1 per, cukup, min 1 per X kuadrat, 2-nya ketinggalan, 2X kuadrat plus 2X plus 6 plus C. Nah, kita kan udah dapat nih F besarnya seperti apa. Nah, selanjutnya yang kita lakukan, ini tinggal pakai sifat yang tadi. Sifat yang mana? Teorema dasar kalkulus, yaitu FB, B-nya adalah 1, dikurangi dengan FAA-nya adalah 0. Terus substitusikan ke sini kan udah tahu, F besarnya yang ini, yaitu min 1 dibagi 2 kali 1 kuadrat plus 2 kali 1 plus 6. Ingat plus C-nya tidak perlu kita bawa-bawa lagi karena akan saling menghilangkan. Terus dikurangi min 1 per 2 kali 0 kuadrat plus 2 kali 0 plus 6. Jadi, maaf, ini lupa dikurungin. Jadi hasilnya berapa? 1 dibagi berapa nih? 1 tambah 2, 3, 3 tambah 6, 9, 9 kali 2, 18. Terus min kali min jadi plus 1 per 0 tambah 0, 0 tambah 6, 6, 2 kali 6, 12. Oke, ini Bapak ya. Sama kan penyebutnya dicari apanya? KPK-nya ya. Berapa sih? 36. Min 2 per 36 ditambah 3 per 36, maka hasilnya adalah 1 per 36. Gitu, sama nggak sih? Bisa salah itu. Gak nyampe selesai ternyata, ya ampun. Dan ini ke bawah-bawah ya, dari slide yang sebelumnya. Ini berapa sih? Per 18 ya. Ini 2 per 18 dikurangi 3 per 18, min 1 per 18, kalikan min setengah, jadinya 1 per 36. Oke, sama. Berikutnya. Oke ya, jadi selesai seperti ini. Kita coba. Kalau cara 2 gimana? Kalau nggak mau, cari dulu anti turunannya, kan ribet. Karena harus kayak ngerjain 2 kali gitu ya, kita cari dulu anti turunannya, terus kita substitusikan batas-batas. Sama aja sih sebenarnya. Tapi ya, mari kita coba lihat cara 2-nya gimana. Jadi diantarin Oma ke depan ya. Maaf, ada iklan ya. Jadi diantarin Oma ke depan. Oh, Nanti gitu. dijemput ya. Ya. Pakai masker. Pakai masker, mana maskernya, Dede? Oke. Maaf, kita kembali lagi. Sampai mana ya? Oh ya, tadi cari dulu anti turunannya. Kalau yang ini berarti kita mau pakai, kita akan lihat cara kedua, yaitu dengan substitusi batasnya juga. Oh, yang anaknya mana? Anaknya?
Tapi di sini kita nggak perlu cari dulu anti turunannya kayak gini ya. Kita bisa langsung gabungkan. Nah, fungsinya apa tadi? Apakah bisa di copy paste? Kita coba. Oh iya, kegedean. Kok nggak mau? Lu kenapa jadi berantakan gini? Dia tidak mau berubah kembali ke asalnya. Waduh. Ngapain ini ya? Bisa undo? Harusnya bisa sih. Undo. Wah, nggak mau di undo. Gimana dong? Ya udah hapus dulu aja ya. Nomor berapa tadi? 11. Integral dari X plus 1 ya dibagi dengan X kuadrat plus 2. X kuadrat plus 2X plus 6 kuadrat dx. Ya sudah. Cara 2. Oh, yang hilang yang ini. Baiklah. Substitusi batas. Pengintegralan. Nah, jadi kalau kita mau pakai cara yang kedua ini, kita tuliskan dulu. Tadi integralnya apa? Integral 0 sampai 1, X plus 1 dibagi dengan X kuadrat plus 2X plus 6 kuadrat dx. Nah, pertama, ya seperti biasa, kita pilih dulu U-nya yang mana. Misalkan U adalah X kuadrat plus 2X plus 6, sehingga DU-nya adalah, samalah ya, kayak tadi yang di atas, 2 kali X plus 1. Langsung aja setengah DU adalah X plus 1 dx. Langkah lebih detail silahkan lihat di atas. Tapi selain kita mengubah dari X kuadrat plus 2X plus 6-nya menjadi U dan mengubah X plus 1 dx-nya menjadi setengah DU, kita juga mengubah batas-batas pengintegralannya ke dalam batas dalam U. Itu. Maksudnya apa? Jadi kita tuliskan pada saat X sama dengan 0, maka U-nya jadi berapa? 0 kuadrat plus 2 kali 0 plus 6 sama dengan 6. Pada saat X sama dengan 1, U-nya berapa? U-nya adalah 1 kuadrat tambah 2 kali 1 ditambah dengan 6. Itu 9. Dan akibatnya integral yang akan kita punya, lagi autosave. Apa aja yang kita ganti? Yang biasa kan yang ini ya, ini kita ganti menjadi U. Terus yang ini kita ubah menjadi setengah DU. Nah, tapi ada satu lagi, yaitu batas-batasnya ini akan berubah menjadi yang ini dan yang itu. Oke, kita coba ya ubah. Nah, integral yang kita punya sekarang akan dituliskan menjadi 1 per U pangkat 2 setengah DU, batasnya jadi 6 sampai 9. Kenapa sih batasnya harus berubah? Karena ini udah paling bawah ya, saya nggak boleh share lagi. Oke, saya tuliskan ke sini B. Karena pada saat
awal, kita kan sebetulnya punya kayak gini ya, sumbunya adalah sumbu X dan sumbu Y gitu, yang nanti nilai-nilai fx-nya mengikuti sumbu Y. Nah, jadi yang katakanlah tadinya pakai warna biru gitu. Nah, yang tebal. Misalnya ini fx-nya. Terus ini kita ubah sebetulnya sumbunya menjadi sumbu U dan FU. Katakanlah yang ini yang sumbu U-nya, yang ini sumbu FU-nya. Nah, akibatnya jika sebelumnya kita punya batas-batasnya itu kan dari, saya pakai yang garis biar lebih. Sebelumnya kita, ketebalan. Sebelumnya kita punya batas-batas A dan B-nya itu, dan ini, itu ya. Nah, tadinya ini A dan B, kan kita geser sekarang sumbunya, bukan lagi sumbu di X, tapi sumbunya U gitu. Jadi harusnya sih ini kita geser juga batas kiri dan kanannya menjadi batas kiri dan kanan dalam U, gitu, bukan dalam X lagi. Dengan kata lain, ya ini harusnya ikut kita geser, say di sini gitu, kurang pas. Bisa digeser lah ya, ini gimana supaya pas di bagian perpotongan. Anggap ini saling tegak lurus dengan sumbu U-nya ya. Nah, yang ini adalah nah, ini berubah gitu. Jadi yang tadinya titiknya di sini kan berpindah jadi ke sebelah sini. Ini yang GA dan ini yang GB. Jadi memang pada saat variabelnya kita ubah, yang tadinya dalam X menjadi dalam U, ini kan maksudnya bentuknya sebagai fungsi komposisi ya, bukan sekedar ganti nama aja. Sehingga sumbunya juga akan ada perubahan yang tadinya sumbu X menjadi sumbu U. Kebetulan di sini X-nya +1 ya. Harusnya sih ini gesernya agak ke atas. Ya, kurang lebih seperti ini alasannya kenapa harus kita ganti. Ya, sebetulnya daerahnya juga sedikit berubah gitu, yang tadinya batasnya yang ini. Tapi karena kita ubah menjadi komposisi, sekarang menjadi daerahnya itu yang ini. Seperti itu. Jadi, tolong diingat pada saat variabelnya sudah berubah dari X menjadi U, batasnya juga harus langsung ikut berubah. Tolong diingat ya, karena setiap tahun saya suka menemukan. Tahun kemarin nggak menemukan karena saya nggak ngajar. Ya, tapi biasanya di setiap kelas itu suka ada yang lupa variabelnya udah diubah, tapi batasnya nggak ikut diubah. Kecuali mau pakai cara yang di atas, tapi ini kan nggak, batasnya memang tidak ada ganti-gantinya. Saya baru nyadar ini batasnya kelupaan ditulis. 0 sampai 1. Oke, mari kita lanjutkan. Terus gimana? Kalau udah sampai sini sih bisa pakai cara pengintegralan yang sudah dilakukan di minggu kemarin gitu ya. Ini kan jadi integral 6 sampai, terus save lagi. 6 sampai 9 U pangkat min 2 DU
yaitu hasilnya setengah kali U pangkat min 1, masukkan batasnya 6 sampai 9, jadi setengah kali min 1/9 dikurangi min 1/6. Sama dengan berapa? Setengah kali 1/18, hasilnya 1/36. Gitu. Hasilnya mah sama, cuma penulisannya mau mengikuti cara 1 apa cara 2, ini boleh yang manapun, tapi yang penting konsisten ya, jangan bercampur aduk. Oke. Enak yang mana? Bebas nih, tergantung selera. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain? Ada yang pusing? Ada yang udah lapar? Ya? Cukup. Oh, cukup. Cukup, jangan ditambah lagi materinya. Udah cukup pusing. Oke. Ini kayaknya salah ke bawah-bawah, mestinya ini buat minggu depan. Kita abaikan aja. Oke. Carilah integral berikut. Kira-kira mau yang mana nih yang perlu kita bahas? 11, 12, 13, 14? Ada yang mau request? Gak usah lah, gampang semua ya. Oke, kita lihat yang bentuknya agak ajaib. Yang nomor 12 aja ya. Atau nggak mau? 12 aja, Bu. 12 aja. Kirain mau request-nya yang gampang-gampang aja deh, nomor 14. Oke, 14-nya dikerjain sendiri bisa. Oke, saya kasih yang nomor 12. Mau pakai cara 1, cara 2? Cara 2 aja lah ya. Nah, baik. Untuk yang nomor 12 ini, berarti kita misalkan dulu seperti biasa. Yang mana yang kita misalkan sebagai U? Nah, kita lihat di sini hanya ada satu sin aja ya. Jadi, beda dengan nomor 11, ada sinnya, ada cosnya. Berarti yang kita pilih adalah yang ada di bagian dalam sinusnya. Sini gimana dong, ada dibagi dengan akar X, kan pangkatnya tidak sama dengan min 1 gitu. Cek pangkat yang tidak sama dengan min 1 itu kalau tidak berlaku, apa maksudnya? Kalau misalnya sinnya ditemani dengan cos atau sinnya pangkatnya tidak satu dan lain-lain. Ya, tapi kalau mengandung sin saja atau cos saja, kita pilih yang ada di bagian dalam sin atau cosnya. Oke, jadi kita misalkan dulu U-nya adalah akar X atau X pangkat setengah. Biar lebih gampang kita mencari turunannya. DU-nya apa ya? DU-nya berarti setengah X pangkat setengah kurangi 1. Min setengah ya. DX. Oh, tapi ini apa sih? Oke. Kita tidak menemukan X pangkat min setengah ya, tapi kita melihat ada bentuk setengah kali 1 per akar X dx gitu. Nah, ini sudah ada pasangannya nih, dx dan akar X. Tapi ini ya kok setengah. Di sini nggak ada setengahnya ya, berarti supaya jadi 1, kita kalikan dengan 2. Dan kita dapat 2 DU sama dengan 1 per akar nggak mau muncul, akar X dx. Terus, karena ini kan integral tentu, kita cari dulu, kita substitusikan pada saat X-nya sama dengan Pi per 4. Mau yang atas dulu, yang bawah dulu, Pi per 2 dulu deh. Pada saat X-nya sama dengan Pi per 2, maka U-nya menjadi akar X ya, berarti akar dari Pi per 2. Berapakah ini saya nggak tahu. Yang punya kalkulator boleh ngitung pakai kalkulator. Tapi kalau lagi malas mencet-mencet kalkulator, biarkan aja ke dalam bentuk seperti ini. Tidak masalah ya.
Kemudian saat X-nya sama dengan pi per 4, U-nya jadi akar pi per 4. Sehingga integral ini bentuknya berubah menjadi, saya ke ataskan, integral batas bawahnya akar pi per 4, batas atasnya jadi akar pi per 2, sinus U. Terus 1 per akar X dx-nya menjadi 2 du. Atau 2 kali integral sin U du dengan batas akar pi per 4, akar pi per 2. Integral dari sin adalah min cos. Masukkan batasnya akar pi per 4 dan pi per 2. Akar pi per 2. Ingat pada saat kita mau mensubstitusikan nilai-nilai batasnya ke dalam sini, ini nggak usah diubah lagi ke dalam X ya. Dan batasnya juga nggak perlu kita ubah lagi ke dalam X. Kalau diubah lagi ke dalam X gimana? Ya tidak salah sih semuanya, tapi kalau mau mengubah ke dalam bentuk X, harus batas-batasnya juga diganti, variabel U-nya diganti dengan X juga. Cuma kerja 2 kali nggak sih? Tadi kan udah repot-repot kita mengganti batasnya, jadi ya mendingan nggak usah kita kembalikan ke dalam X, langsung kita substitusikan aja berdasarkan batas-batas U-nya. Oke, jadi hasilnya adalah 2 kali min cos akar pi per 2, min cos jadi plus ya, akar pi per 4. Udah mau dihitung hasilnya berapa boleh lah ya, tapi silahkan pakai kalkulatornya masing-masing. Seperti itu. Udah, kayaknya udah. Iya, habis. Oh, nyuruh keluar. Coba nanti saya share. Seperti itu, ada yang mau ditanyakan? Saya belum ngasih tugasnya ya untuk minggu ini di kuliah. Jadi mari kita tuliskan dulu soal tugasnya seperti apa. Ada yang mau nanya dulu nggak yang tadi? Nggak ada, ya udah. Kita ke open board. Saya nulis soalnya di mana ya? Biar ada jelas. Oh, masih banyak space kosong. Baiklah. Tugas. Aduh, maaf. Ada bunyi air. Tugas berapa ini? Sekarang tugas ketiga ya. Seperti biasa, gunakan NPM masing-masing. Waduh, saya nggak pakai handphone, maaf. Biasanya saya ngajar di ruangan berbeda. Cuma hari ini dipakai ruangannya. Biasanya untuk menggantikan huruf N, P, dan M. Pada soal gimana ya? Oke, hitunglah integral tentu berikut. Jadi kita buat integralnya N sampai P
Terus, bentar mencari inspirasi dulu. Apa ya? Biar beda. Oke, mungkin X min 2 dibagi dengan yang X min 2 nya. Dua X min 6. Oke. Ini dibagi dengan akar pangkat 3 dari jangan 2, mungkin 4 ya. Beginilah akibatnya kalau ngarang soal ya, banyak revisi. X kuadrat min 6X plus M lah, itu ya, supaya M-nya kepake. Dx. Salah, harusnya jangan 6, 3. Kalau 6 nanti susah. Betul nggak? Oke. Ya, gini aja ya soalnya. Nanti saya akan tuliskan di kuliah. Oh, dikasih contoh dulu ya. Oke. Contohnya pengerjaan tugas. Biasanya kita pakai NPM-nya berapa ya yang ngarangnya? 321 ya. Ya, siapa tahu tahun depan statistik udah ada yang NPM-nya 321. Oke, jadi fungsinya berubah menjadi integral n-nya 3, p-nya 2. Oh, batas bawahnya lebih gede daripada batas atas. Masalah nggak? Nggak apa-apa ya, kan minggu kemarin juga kita udah bahas, kalaupun dibolak-balik ya nanti integralnya paling jadi negatifnya. Terus ini adalah 4X min 6 dibagi dengan akar pangkat 3 dari X kuadrat min 3X plus M-nya adalah 1 dx. Bebas mau pakai cara 1 apa cara 2. Ini udah nggak mau ke bawah. Kalau misalnya, tadi kan di PowerPoint saya ngasihnya pakai yang cara kedua ya. Jadi di sini saya coba pakai cara 1 deh. Kalau cara 1 gimana? Kita tuliskan dulu F besar X-nya adalah integral dari 4X min 6 dibagi akar pangkat 3 dari X kuadrat min 3X plus 1. Ke bawah, nggak boleh. Oke, terus di sini kita misalkan U-nya adalah yang pangkatnya tidak 1 ya. Ini kan pangkat 1. Ciringannya ke pangkat 1. Jadi kita pilih U-nya yang bentuknya X kuadrat min 3X plus 1. Atau DU-nya adalah 2X min 3. DX dari mana turunan ini ya, turunan U-nya. Atau ini T 2 kali DU, yaitu sama dengan 6X min, kok 6X sih? 2X min 6, 2X. 4X min 6 dx. Oke, jadi saya pindah ke sini ya. Akibatnya, saya mau nulis apa? Akibatnya F besar X-nya adalah, saya pindah dulu ya, Windows pesertanya. Kok nggak mau sih? Oke.
f besar x-nya adalah integral dari apa tadi? Pangkat berapa ini? Min 1/3 ya, min 1/3 kali 2 DU. Dari mana 1/3 ini pangkatnya? Ini kan x kuadrat min 3x plus 1 pangkat min 1/3 karena ada di bawah ada negatifnya. Kemudian ini menjadi 2 kali U pangkat berapa? Min 1/3 tambah 1 adalah 2/3 dibagi dengan 2/3 plus C. Sederhanakan. Jadi berapa? 3U pangkat 2/3 plus C atau kembalikan ke habitat semula jadi x kuadrat min 3x plus 1 plus C. Nah, sekarang kita akan hitung. Salah. Ini sama dengan F besar 2 dikurangi F besar 3. Berapakah ini? Berarti 3 kali 2 kuadrat min 3 kali 2 tambah 1. Plus C-nya seperti biasa kita langsung abaikan saja. Kemudian dikurangi 3 kali 3 kuadrat min 3 kali 3 tambah 1. Hasilnya berapa ya? 3 kali 4 kurang 6 min 2 tambah 1 min 1. Benar nggak? Benar. Dikurangi 3 kali 9 kurangi 9, 0 tambah 1, 1. Berapa nih hasilnya? Min 3 kurangi min 3, min 6. Oke, maaf ini teh maksudnya ke atas dulu ya, baru ke bawah kan. Selesai seperti ini untuk contoh pengerjaan tugas minggu ini. Ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf, tugas yang sebelumnya belum saya lanjutkan. Mengoreksinya ya. Apalagi tugas yang minggu kemarin. Belum disentuh sama sekali, cuma saya ngecek. Oke, sudah ada 32 orang yang mengumpulkan. Jadi, tolong perwakilan kelas memverifikasi berita acara perkuliahannya di Sisvo, karena sudah saya isikan untuk pertemuan keduanya. Kemudian, Kamilatul Aini hari ini hadir? Saya intip dulu ya, ada nggak? Masih sakit gitu? Ya, bagi yang lain silahkan ditanyakan kabarnya kalau ada temannya yang tiba-tiba jarang hadir atau gimana gitu ya. Kita saling mengecek. Kenapa? Karena ya dalam kondisi pandemi gini kita mungkin nggak tahu seseorang yang jarang kontak gitu tiba-tiba dapat kabar wah udah nggak ada. Ya mudah-mudahan sih tidak terjadi seperti itu ya. Cuma ya mungkin di sini perlunya kita sering ngecek kabar gitu ke teman-teman atau ya mungkin dengan kenalan-kenalan di masa sekolah dulu atau di lingkungan sekitar juga. Gitu. Ya, jaga silaturahim. Ada pertanyaan? Komentar? Lain-lain? Ada yang mau iklan? Siapa tahu ada yang punya bisnis MLM? Enggak? Mau nanya. Oh ya. Kalau ini tuh pakai cara yang satu ya, Bu? Ya, kalau di contohnya ini pakai cara yang satu. Tapi kalau ngerjainnya mau pakai cara 2 boleh ya, tidak dilarang. Makasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau nanya? Berkomentar? Baik, kalau tidak ada lagi. Ibu, izin nanya. Oh iya, silakan. Ibu, kalau penyebutnya 0 kan itu nggak bisa ya?
Nah, itu jadi terdefinisi atau enggak? Atau kita simpulin itu 0 aja? Xiaomi jadi 0 penyebutnya? Iya. Oh Kan iya, nanya di 0. pada saat ini mungkinnya pada saat mensubstitusikan Iya. batasnya. Ya, Iya. berarti kalau di situ mah dituliskan saja gitu bahwa batas pada nilai X sama dengan berapa atau nilai U sama dengan berapa, fungsi ini tidak terdefinisi. Jadi itu tidak bisa diselesaikan kan, Bu? Maksudnya nggak ada hasilnya? Ya, anti turunannya ada, cuma integral tentunya tidak dapat dihitung. Oh iya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Kalau yang atasnya yang 0 nggak mungkin ya. Kalau yang atasnya 0 nggak mungkin, karena ini nggak berubah-ubah tergantung NPM-nya ya. Ada lagi pertanyaan? Udah? Kalau beneran udahan, ya kita akhiri saja ya. Kita bertemu lagi minggu depan insya Allah dengan materinya masih tentang sifat integral tentu, cuma tentunya yang akan kita bahas berbeda dengan yang hari ini ya. Kalau hari ini kita lebih melihat bentuk perumuman dari anti turunan yang sudah kita bahas di pertemuan pertama. Nah, untuk yang minggu depan kita akan lebih melihat sifat-sifat integral tentu, khususnya apa yang terjadi kalau kita ngotak-ngatik spangnya, kemudian apa lagi ya? Dari konsepnya sebagai luas daerah, gitu. Apa yang terjadi kalau misalnya kita punya daerah yang saling berlawanan tapi ukurannya sama, atau daerah yang tidak saling berlawanan sih posisinya sama-sama di atas sumbu X itu, tapi ukurannya sama. Bisa lebih disederhanakan nggak perhitungannya? Apalagi ya, terus melihat sifat perbandingan juga. Gitu. Oke. Silakan dicoba dikerjakan soal tugas untuk minggu ini. Saya tutup pertemuan hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Saya tutup ya.